Seorang nenek duduk di teras rumah kayunya di pinggir sungai Mentaya. Matanya tajam, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kalimat-kalimat lembut kepada cucunya yang baru pulang sekolah. Tapi si cucu hanya mengangguk-angguk tanpa paham. Apa itu artinya, Nek? Tanyanya polos. Sang nenek terdiam, lalu tersenyum pahit. Itu bahasa Sampit, katanya pelan. Bahasa yang sebentar lagi hilang. Apa jadinya jika sebuah bahasa tidak lagi diwariskan? Bukan karena dilarang, bukan karena dibenci, tapi karena perlahan-lahan dilupakan. Itulah yang sedang terjadi dengan bahasa Sampit. Bahasa ini yang dulunya terdengar di pasar-pasar, di ladang, di rumah panggung, dan di atas perahu klotok, kini makin jarang terdengar. Digantikan bahasa Indonesia, bahasa gaul TikTok, dan sesekali logat Banjar yang lebih dominan di ruang publik. Tapi yang mengejutkan, tidak ada satupun institusi resmi yang benar-benar mencatat kemunduran ini. Tidak ada sensor yang bunyi ketika sebuah kata Sampit tidak lagi diucapkan selama 10 tahun. Tidak ada peringatan darurat bahasa dari pemerintah. Padahal setiap kali satu bahasa punah, kita tidak hanya kehilangan kata, kita kehilangan cara berpikir. Bahasa Sampit bukan hanya alat komunikasi, ia adalah identitas. Di dalamnya terkandung logika lokal, cara pandang terhadap sungai, terhadap hutan, terhadap manusia. Misalnya, dalam bahasa Sampit, ada istilah jajau untuk perjalanan dengan niat tertentu, seperti berburu atau mencari ikan, yang tidak punya padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Setiap kata membawa dunia kecil, tapi kini dunia itu sunyi. Ironisnya, bahasa Sampit pernah menjadi bahasa dominan di wilayah Kota Waringin Timur, sebelum televisi dan internet masuk, sebelum sekolah mewajibkan bahasa Indonesia. Bahasa Sampit adalah bahasa sehari-hari, lintas usia dan kelas sosial. Bahkan beberapa dokumen pemerintah kolonial mencatat bahwa di pasar-pasar awal abad ke-20, transaksi antara orang Dayak, Melayu, dan Tionghoa dilakukan dalam dialek lokal Sampit. Tapi arus modernisasi tidak memberi banyak ruang untuk bahasa yang dianggap kampungan. Anak-anak yang memakai bahasa Sampit di sekolah sering dikoreksi, bahkan ditertawakan. Media lokal lebih memilih bahasa Indonesia. Sekolah tidak pernah mengajarkannya. Dan tanpa disadari, bahasa Sampit perlahan kehilangan pewarisnya. Yang lebih tragis, tidak ada dokumentasi yang lengkap. Tidak ada kamus resmi, tidak ada buku pelajaran, tidak ada rekaman audio yang bisa jadi rujukan. Apa yang tersisa hanya suara para orang tua yang kini, satu persatu, mulai hilang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa bahasa bukan soal kuno atau modern. Bahasa adalah warisan, sama berharganya dengan hutan adat, tari tradisional, atau manuskrip tua. Jika kita bisa bangga memakai batik, kenapa kita malu berbahasa daerah? Kedua, mulai dari rumah. Ajarkan anak-anak satu kata per hari. Tidak perlu dipaksa, cukup disisipkan dalam percakapan sehari-hari. Mulai dari yang sederhana, makan jadi kuman, air jadi danung, tidur jadi batiruh. Dan biarkan mereka tahu bahwa itu bukan bahasa asing, tapi bahasa nenek moyangnya. Ketiga, dokumentasikan. Rekam cerita rakyat dalam bahasa Sampit, tuliskan dongeng dalam dialek lokal, buat konten media sosial yang memakai bahasa ini, meski hanya sebaris dua baris, karena setiap konten yang kita buat adalah arsip masa depan. Terakhir, beri tempat pada bahasa ini di ruang publik. Nama jalan, spanduk, nama sekolah, papan informasi, semuanya bisa memakai bahasa Sampit, setidaknya berdampingan dengan bahasa Indonesia. Bahasa tidak punah karena dibunuh, ia punah karena dilupakan. Dan kalau kita diam saja, maka suatu saat nanti, bahasa Sampit hanya akan tinggal sebagai entry usang di buku sejarah, tanpa ada seorang pun yang bisa mengucapkannya dengan benar. Bayangkan, beberapa generasi dari sekarang,
akan ada anak muda yang menemukan naskah tua dalam bahasa yang asing baginya. Ia akan bertanya, bahasa apa ini? Dan tak akan ada yang bisa menjawab. Tapi kita masih punya waktu. Waktu untuk menjaga, waktu untuk menghidupkan kembali. Karena bahasa bukan sekadar kata, ia adalah jiwa sebuah tempat. Dan Sampit, dengan seluruh sejarah dan budayanya, pantas untuk tetap punya suara.